Luffy menemukan sekotak bola meriam, ia dan Usopp memutuskan untuk bermain dengan meriam kapal. Saat mereka bermain, Zoro tertidur dan bermimpi tentang masa kecilnya. Zoro adalah seorang dojo Yaburi di desa Shimotsuki, menantang dojo-dojo lokal untuk berduel. Akan tetapi, setelah menantang dojo milik Koshiro, ia dikalahkan oleh putri Koshiro, Kuina, dan seperti yang dijanjikan, harus bergabung dengan dojo sebagai murid. Setelah berlatih keras, ia menjadi cukup kuat, tetapi masih belum mampu mengalahkan Kuina. Suatu hari, Zoro menantang Kuina untuk berduel menggunakan pedang asli. Kuina mengalahkan Zoro untuk ke-2000 kalinya. Namun, Kuina tidak akan pernah menjadi pendekar pedang yang kuat karena ia seorang wanita. Mendengar hal itu, Zoro dan Kuina berjanji, salah satu dari mereka akan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Mereka berlatih setiap hari, tetapi Kuina mengalami kecelakaan yang fatal. Dengan meninggalnya Kuina, Zoro memutuskan bahwa ia harus menjadi pendekar pedang terhebat di dunia untuk memenuhi janjinya kepada Kuina. Koshiro mempercayakan katana milik Kuina, Wado Ichimonji, kepada Zoro. Zoro berlatih selama 8 tahun lagi sebelum meninggalkan dojo. Zoro terbangun mendengar tembakan meriam. Tembakan Usopp berhasil mengenai batu sasaran. Mereka kemudian pergi ke dapur. Tidak lama kemudian mereka diserbu oleh Johnny. Johnny menuduh mereka berusaha membunuh sahabatnya. Ternyata Johnny adalah kawan Zoro. Johnny menjelaskan bahwa setelah rekannya Yosaku jatuh sakit, mereka beristirahat di sebuah batu. Namun, batu itu hancur karena serangan meriam Going Merry. Para kru membawa Yosaku ke atas kapal dan Nami mendiagnosisnya dengan penyakit kudis. Setelah mengobati penyakitnya dengan memberinya air jeruk nipis, para kru memutuskan bahwa mereka membutuhkan seorang koki untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Mereka memutuskan untuk berhenti di Barati, sebuah restoran laut. Namun, mereka tiba di Barati bersamaan dengan Letnan Marinir Full Body yang memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan Going Merry. Luffy menangkis peluru meriam mereka, tetapi ini menyebabkan peluru meriam menghantam atap Barati, meledakkan lubang besar di atap dan melukai kepala koki Zeff. Karena Luffy tidak punya uang untuk membayar perbaikan, Zeff memaksanya untuk bekerja selama setahun penuh untuk menebus insiden itu. Sementara itu, Full Body bertengkar dengan Sanji, juru masak pembantu restoran. Setelah pertengkaran itu memanas, Full Body menghancurkan meja dan menumpahkan sup ke lantai. Karena menyia-nyiakan makanan, Sanji memukul Full Body dengan kakinya, membuat Zoro, Nami, dan Usopp masuk ke restoran untuk menyelidiki suara keras itu. Patty, kepala koki di Barati, mencela Sanji atas tindakan kekerasannya terhadap Full Body. Zeff juga memukul Luffy dari lantai atas, menyebabkan mereka jatuh ke ruang makan di bawah. Sementara Zeff, Patty, dan Sanji terus berdebat. Full Body mencoba melarikan diri, tetapi krunya mengabarkan bahwa Don Krieg, salah satu bajak laut yang ditakuti di East Blue, telah melarikan diri dari tahanan. Salah satu petugas Don Krieg, Gin, muncul di restoran meminta makanan. Patty menolak memberinya makan karena Gin tidak dapat membayar makanannya, memukulinya, dan melemparnya keluar. Sanji memutuskan untuk memberi makan Gin dengan sepiring seafood risotto, yang diterimanya dengan senang hati. Melihat dari atas, Luffy mengundang Sanji masuk ke dalam krunya, tetapi Sanji menolak undangan tersebut, menyatakan bahwa dia punya alasan untuk tinggal di Barati. Gin pergi dengan kapalnya untuk kembali ke kaptennya. Luffy dan Sanji kembali bekerja. Luffy bekerja sebagai chorboy, tetapi kecerobohannya menghancurkan dapur. Patty lalu mengirimnya ke ruang makan untuk melayani dan menerima pesanan para tamu. Sementara Luffy melayani meja Zoro, Nami, dan Usopp. Sanji melihat Nami dan terpesona oleh kecantikannya. Sanji lalu menyanyikan lagu untuk Nami. Sementara itu, Gin kembali ke Don Krieg. Meskipun Sanji bermurah hati terhadap Gin, mereka tetap memutuskan untuk menginvasi Barati. Sanji mencoba memikat Nami, mentraktirnya dengan buah Makedonia yang membuatnya bertengkar dengan Zeff. Namun, kabut tiba dan para pelanggan menyadari kedatangan armada bajak laut Krieg. Karena takut akan reputasi Krieg, para pelanggan segera meninggalkan restoran. Krieg memasuki Barati bersama Gin, memohon makanan dan berjanji tidak akan menyerang kapal jika diberi makan. Melawan keinginan Patty dan seluruh staf lainnya, Sanji setuju untuk memberinya makan, memberikan Krieg semangkuk nasi. Krieg dengan lahap memakan makanan itu. Setelah menghabiskan makanannya, dia mengkhianati Barati dan melancarkan invasi. Karena memiliki kapal yang rusak dan 100 bawahan yang kelaparan, dia meminta staf untuk memberi makan semua anggota krunya, lalu mengosongkan Barati sehingga dia bisa mengambil alih kapal itu untuk dirinya sendiri. Sanji mencoba memenuhi permintaan Krieg, tetapi staf lainnya menahannya dan menolak menyerahkan kapal. Patty menembaknya dengan Shokuatari Meatball, tetapi peledak yang ditembakkan Patty tidak dapat melukai Krieg karena Krieg dilindungi oleh baju besi emasnya. Sebagai tanggapan, laras senjata muncul dari baju besi itu dan dia melepaskan tembakan ke staf dapur. Pada titik ini, Zeff memutuskan untuk menyerah kepada Krieg dan memberinya makanan untuk anggota krunya. Zeff mengkritik Krieg karena gagal memasuki Grand Line. Krieg mengenali Zeff sebagai mantan bajak laut yang dikenal dengan bertarung hanya dengan kakinya. Percaya bahwa ia hanya kekurangan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melintasi Grand Line, Krieg meminta buku catatan lama Zeff untuk membantunya kembali ke laut. Ia kembali ke kapalnya untuk memberikan makanan kepada krunya, memperingatkan staf untuk mengosongkan kapal sebelum ia kembali. Gin meminta maaf atas nama Krieg, tidak menyadari rencananya untuk mengkhianati Barati. Dia menjelaskan bahwa seluruh armada bajak laut Krieg dikalahkan oleh seorang pria yang dikenal sebagai Hawkeye. Dari 50 kapal, hanya kapal induk yang berisi 100 prajurit yang selamat dari serangan Hawkeyes. Krieg memberikan makanan kepada krunya, di mana ia menjelaskan niatnya untuk membuang kapal induk, merebut Baratie, dan kembali ke Grand Line. Namun, sebelum mereka dapat memulai serangan mereka, kapal itu terbelah dua dengan satu sayatan, menunjukkan bahwa Hawkeye telah mengikuti mereka ke Barati. Kapal itu tenggelam dan anggota krunya jatuh ke laut. Bersamaan dengan itu, Luffy, Zoro, dan Usopp berlari keluar. Mengingat Nami masih berada di Going Merry, Luffy, Zoro, dan Usopp menemukan Johnny dan Yosaku mengambang di laut. Mereka mengungkapkan bahwa Nami telah membawa Going Merry bersamanya. Yosaku menjelaskan bagaimana ia dan Johnny kehilangan Going Merry. Saat mereka
mereka membelakanginya, Nami mendorong mereka berdua ke laut, mengatakan ia harus mengurus suatu hal penting dan meninggalkan Johnny dan Yosaku di belakang. Sesaat setelah Johnny dan Yosaku jatuh ke laut, mereka menyaksikan kapal induk Krieg dihancurkan. Zoro mengenali Hawkeye adalah Dracul Mihawk, pendekar pedang terhebat di dunia. Zoro segera menantangnya untuk berduel. Mihawk menerima tantangan itu. Namun, melihat Zoro lebih lemah darinya, Mihawk hanya menggunakan Kogatana. Meskipun menggunakan 3 katana, Zoro tidak dapat mendaratkan satu serangan pun pada Mihawk yang menangkis setiap serangannya dengan Kogatananya. Akhirnya, Mihawk berhasil melukai Zoro, menusuknya di dada. Melihat tekad Zoro yang kuat, Mihawk setuju untuk menggunakan Yoru untuk melawan Zoro. Dengan senjata Meito ini, Mihawk menghancurkan 2 katana Zoro, hanya menyisakan Wado Ichimonji. Sebagai tanda kekalahannya, Zoro membiarkan Mihawk menebasnya di dada. Mihawk sengaja membiarkan Zoro hidup, menyuruhnya untuk menjadi lebih kuat sehingga nantinya Zoro dapat melampauinya. Zoro setuju, bersumpah untuk tidak pernah kalah dalam pertempuran lagi sebelum mengalahkan Mihawk. Puas dengan duel tersebut, Mihawk memutuskan untuk pergi. Setelah kepergian Mihawk, Luffy memerintahkan Usopp dan Zoro untuk mengejar Nami, sementara dia akan menghentikan Krieg. Krieg menyatakan kepada krunya bahwa ia akan merebut Baratie sebagai pengganti kapal mereka dan merebut buku catatan Zeff yang berguna untuk melintasi Grand Line serta informasi seputar harta karun legendaris One Piece. Hal ini memotivasi anak buahnya untuk memulai pertempuran. Sanji memerintahkan staf untuk menaikkan platform di kedua sisi restoran yang berfungsi sebagai medan perang. Saat para koki bertempur, Patty dan Karne mengoperasikan Sabagashira 1, perahu berbentuk ikan, dan menyerang Krieg. Baju zirah Krieg menghalangi artileri Sabagashira, dan ia kemudian melemparkan perahu kembali ke Baratie. Sanji menendang perahu itu, dan perahu itu jatuh menabrak platform. Patty dan Karne mengalahkan banyak pasukan musuh, tetapi dikalahkan oleh salah satu perwira Krieg, Pearl, seorang pria yang ditutupi perisai logam. Krieg menyerang tiang yang dipegang Luffy. Luffy jatuh dan memukul Pearl dari belakang. Pearl menjadi sangat marah, di mana ia membakar dirinya sendiri, yang menyebar ke seluruh platform. Meskipun demikian, Sanji berhasil menyerang Pearl beberapa kali dengan kakinya. Pearl terdorong ke belakang, melihat Pearl kewalahan, Krieg mencoba membantunya, tetapi serangan senjata Krieg ditangkis oleh Luffy dan mengenai tiang kapal Krieg. Tiang tersebut jatuh dan menimpa Pearl, membuatnya pingsan. Sesaat kemudian, Gin menodongkan senjata ke Zeff. Saat Gin menyandera Zeff, Pearl menyatakan bahwa Gin akan menembak Zeff jika Sanji menghindari serangannya. Sanji tidak punya pilihan selain menerima serangan Pearl. Saat dia terjatuh, Sanji mengenang masa kecilnya bersama Zeff. Saat Sanji bekerja sebagai juru masak di atas kapal pesiar Orbit, bajak laut Zeff menyerang dan menjarah Orbit. Zeff lalu memukuli Sanji saat Sanji menyatakan mimpinya untuk menemukan All Blue. Namun, tiba-tiba ombak besar datang dan melempar Sanji ke laut. Zeff lalu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Sanji. Ombak besar kembali menghantam dan menenggelamkan kedua kapal. Saat akan menyelamatkan Sanji, kaki Zeff tersangkut reruntuhan kapal. Zeff terpaksa memotong kakinya untuk menyelamatkan Sanji. Mereka berdua terdampar di sebuah batu besar. Mereka membagi jatah makanan dan pergi ke ujung yang berlawanan menunggu kapal yang datang. Makanan Sanji akhirnya habis. Dia pergi ke tempat Zeff dan merobek tasnya. Dia menemukan bahwa Zeff memberikan semua makanan kepadanya. Sanji kemudian mengetahui bahwa Zeff memotong kakinya untuk menyelamatkannya. Zeff menyatakan bahwa dia mengorbankan kakinya agar Sanji dapat mengejar impiannya, karena Zeff memiliki impian yang sama. Mendengar cerita Sanji, Luffy menjadi marah. Ia menggunakan Gomu Gomu no Ono, menghancurkan seluruh platform kiri. Setelah Luffy menghancurkan sirip Baratie, Krieg memerintahkan Gin untuk membunuh Zeff. Gin ragu, karena Zeff telah memberi makan krunya. Pearl mencoba membunuh Sanji sendiri, tetapi diserang oleh Gin, yang menghancurkan perisai depannya dan membuatnya pingsan. Gin memutuskan untuk melawan Sanji secara langsung sebagai ucapan terima kasih atas kemurahan hatinya, sementara Krieg fokus pada Luffy. Gin, yang dijuluki Man Demon karena kekejamannya, menggunakan Man Demon Tactics miliknya untuk melawan Sanji. Meskipun awalnya Sanji memukul Gin hingga jatuh ke tanah, tetapi ia dapat pulih dengan cepat memukuli Sanji dan melukainya dengan parah. Namun, setelah menjepit Sanji ke tanah, ia tidak dapat menghabisinya karena penyesalan dan rasa bersalah. Karena keramahan Sanji, ia memohon Krieg untuk menghentikan serangannya, tetapi Krieg menolak permintaan ini, mencela Gin atas pembangkangannya. Krieg memutuskan untuk melepaskan MH5, sebuah bom gas beracun. Anak buah Krieg memakai masker gas untuk melindungi diri mereka. Para koki menyelam ke dalam air, dan Zeff mundur ke bagian dalam restoran. Luffy melepaskan topeng dari 2 bajak laut Krieg dan memberikannya kepada Sanji dan Gin untuk melindungi mereka. Namun, dia tidak dapat menemukan topeng untuk dirinya sendiri sebelum bom diluncurkan. Luffy tidak memiliki cara untuk melindungi dirinya dari gas MH5 milik Krieg. Namun, sebuah topeng tiba-tiba muncul di hadapannya, menyelamatkan nyawanya. Ternyata Gin memutuskan untuk memberikan topengnya kepada Luffy, sehingga ia menghirup racun itu. Ia langsung merasakan efek racun itu, menyebabkan pendarahan dalam. Melihat hal itu, Patty dan Karne bergegas untuk merawat kondisi Gin. Melihat tindakan kejam Krieg terhadap krunya, Luffy menjadi marah. Luffy bertarung melawan Krieg. Walau ia dihujani peluru oleh Krieg, Luffy berhasil menembus pertahanan Krieg dan meninju Kenzan Mantle milik Krieg, jubah berduri, dan mengenai wajah Krieg. Krieg bangkit dan mencoba menyerang Luffy kembali. Tetapi sekali lagi, Luffy merobohkan Krieg. Setelah melihat ketangguhan Luffy, Krieg mengeluarkan senjata pamungkasnya. Krieg menggunakan pelindung bahu baju zirahnya untuk membentuk Daisenso, sebuah tombak yang menciptakan ledakan pada setiap benturan. Untuk mengatasinya, Luffy meninju ujung tombak Daisenso. Jika pertama gagal, maka Luffy akan mengulanginya dan terkena ledakan setiap kali percobaannya. Zeff mengagumi Luffy atas tekad dan keberaniannya dan berkata kepada Sanji bahwa dulu Sanji pun mempunyai tekad yang sama, seperti halnya Luffy. Setelah 5 kali percobaan, akhirnya Luffy berhasil menghancurkan ujung tombak itu.
Setelah merusak Daisenso, Luffy melanjutkan serangannya terhadap Krieg. Tetapi baju zirah Krieg dapat menahan serangan Luffy. Sampai akhirnya Luffy menyerangnya dengan Gomu Gomu no Bazooka. Serangan ini mampu meretakkan baju besi Krieg. Meskipun Krieg mencoba menghalanginya dengan peledak, Luffy menyerang Krieg kembali dengan Gomu Gomu no Bazooka kedua yang menghancurkan baju besinya. Krieg menangkap Luffy dengan jaring, berniat agar mereka berdua jatuh ke laut. Luffy berhasil membebaskan anggota tubuhnya, dan dengan Gomu Gomu no Ozuchi, Luffy menghantam Krieg ke Baratie, membuatnya pingsan dan mengalahkannya. Tetapi Luffy jatuh ke laut. Beruntung Sanji menyelamatkannya dan membawanya ke tempat yang aman. Krieg bangkit, histeris karena kekalahannya sendiri, dengan panik menyerang anak buahnya. Gin memukulnya, membuatnya pingsan. Mengawal Krieg pergi, ia memerintahkan bajak laut Krieg untuk mundur, berjanji untuk bertemu Luffy di Grand Line. Sanji memberikan kapal kepada Gin agar mereka pergi dari Baratie. Sementara itu, Nami menyesali tindakannya mencuri Going Merry, menangis, dan menyatakan keinginannya untuk bebas. Setelah mengusir bajak laut Krieg, Luffy meminta Sanji untuk bergabung dengan kru bajak laut topi jerami, tetapi ditolaknya. Namun, Sanji menyebutkan mimpinya untuk menemukan All Blue, samudra mistis tempat keempat lautan bertemu. Zeff yang mendengar percakapan antara Sanji dan Luffy ini, melihat betapa bersemangatnya Sanji menceritakan tentang All Blue kepada Luffy. Saat makan bersama, Patty, Carne, dan Zeff tidak menyukai sup buatan Sanji, sehingga Sanji meninggalkan ruang makan dengan marah. Setelah Sanji pergi, Zeff mengungkapkan alasan yang sebenarnya kepada Luffy, mengapa mereka berpura-pura tidak menyukai supnya, dan Sanji mendengarnya dari luar restoran. Tiba-tiba, seekor hiu tiba di Baratie dengan Yosaku di mulutnya. Ia melaporkan bahwa ia mengetahui tujuan kemana Nami pergi dan memperingatkan tentang bahayanya. Saat Luffy bersiap untuk berangkat bersama Yosaku, Sanji akhirnya setuju untuk bergabung dengan Luffy sebagai koki mereka. Sanji berjalan keluar dari Baratie, melewati para staf dapur, bersujud di hadapan Zeff, dan berterima kasih kepadanya atas pengorbanannya. Sementara itu, Going Merry hampir mencapai tujuannya, sebuah pulau yang diperintah oleh kru bajak laut yang menakutkan.